Teman sekalian, wabal ini kan kita ajukan kepada Allah kira-kira 2 tahun yang lalu ya. Kita mulai di KJ kalau tidak salah apa di mana? 2016. Jadi wabal itu kan kosakata yang baru dipakai oleh Ma'iyah ini, selama ini kan tidak pernah dipakai. Yang kita pakai kan ikan bawal, bukan wabal. Nah, wabal itu kan sebenarnya balasan Allah. Jadi Allah itu kita di Ma'iyah terang-terangan aja Allah itu maha pembalas. Jadi Allah itu yang balas dendam. Meskipun dendamnya Allah beda dengan dendam yang kita kenal, tapi Allah itu maha pembenci dan maha pendendam. Kita di sini terang-terangan aja meskipun hati-hati terhadap tafsir dan pemahamannya. Karena selama ini khasanah Islam tidak pernah berani mengatakan bahwa Allah itu benci, Allah itu bales, itu tidak tahu. Padahal ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim itu kan juga berupa balasan semuanya. Nah, masalahnya adalah kita mencoba memberanikan diri untuk berhati-hati terhadap kadar tafsir dan wilayah atau akurasi tafsirnya. Bahwa Allah Maha Benci itu Anda bisa dilihat di Al-Quran. Anda search kata benci atau kebencian akan sangat keluar sejumlah ayat yang menyatakan bahwa Allah itu bahkan bencinya kepada orang yang dia benci melebihi benci manusia kepada sesamanya. Sangat besar kebencian di sisi Allah, lebih besar dari kebencianmu sendiri kepada mereka. Terutama kepada orang-orang yang dikasih jalan yang benar tapi memilih jalan yang salah kan gitu. Itu saya kira rumus sama Al-Quran. Jadi kita tidak segan-segan. Jadi selama ini kalau di dunia ini kita ngomong cinta kan berarti kan tidak boleh benci. Padahal cinta dan benci itu kan jodoh. Benci adalah cinta yang dilukai, kira-kira kan seperti itu kalau pakai dialektika psikologi ya. Jadi benci itu tidak apa-apa karena benci itu tanda cinta. Allah sendiri maha mencintai Rahman Rahim, tapi Allah juga maha benci. Allah juga maha pembenci. Anda lihat nanti di Al-Quran di rumah bahwa Allah maha pembenci dan Allah sangat membenci orang-orang tertentu atau hamba-hamba tertentu yang melakukan atau mengambil sikap tertentu. Itu ada rumusnya, ada regulasinya dari Allah sendiri. Nah, maka kita berani untuk mohon wabal kepada Allah karena Allah maha membalas. Nah, sebenarnya yang sudah kita alami adalah bahwa Allah mengabulkan, sama dengan sebelum reformasi saya bikin puisi doa mohon kutukan dan akhirnya kita dikutuk bener di seluruh Indonesia. Ketoke arep dandan-dandan jebul luwih parah timbangane sing didandani gitu ya. Ketoke bongkar mesin jebul bar kuwi dadi gerobak gitu. Kan gitu. Nah, Allah mengabulkan wabal kita dan sekarang kita sedang mengalami kalimat yang kedua yaitu syadidal iqab. Apa? Hukuman yang sangat dahsyat. Modern aku saiki. Rono rene ra iso ya ta nyambut gawe modern saiki. Ngenteni pembagian sembako ya ta. Ora iso iku apa-apa, perusahaan besar kecil bangkrut semua kecuali sejumlah blessing in disguise di dalam ekonomi min haitsu la yahtasib. Tapi rata-rata kan bangkrut. Perusahaan besar kecil di bidang apapun saja kan rata bangkrut, sehingga ada asumsi bahwa kapitalisme global sedang hancur, padahal mereka juga tidak mau hancur dan kapitalisnya memanfaatkan atau menunggangi keadaan ini untuk menciptakan satu globalisasi kapitalisme yang baru. Nah, sekarang kita sedang mengalami syadidal iqab. Tapi saya kira tidak ada masalah, artinya ya kita urusannya tinggal kesabaran dan ketabahan. Kan judune wong takwa ki ya karo kesabaran karo ketabahan kuwi. Nah, saya kira Allah sudah mulai menunjukkan tahap ketiga yaitu ya dzal adli wal qisti. Yo memang merata ini corona seluruh dunia, tapi kan tetap ada telek manuk istilah saya. Telek manuk ki ngene. Kuwi nek liwat alun-alun, liwat kantor pos Malioboro kae ana apa jenenge ana kawat listrik njuru keh manuk gereja keh banget kan ana sing ketelekan. Yang disebut nasib adalah sapa sing ketelekan kuwi to.
Ono sing ketelekan, ono sing ora kan gitu. Jadi ku meng urusan telek manuk. Nah sekarang adli wal qisti, al adli itu adalah keadilan dalam perspektif yang luas, tapi kalau al qisti keadilan dalam perspektif yang spesifik. Jadi orang meng global tapi juga detail. Jadi adlun itu ya adil nabi menyeluruh universal, tapi kalau qistun itu keadilan dalam arti yang spesifik. Jadi orang mungkin Gusti Allah ora adil secara detail. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Artinya sampai sekecil nyamuk pun Allah itu ngurusi sedemikian rupa, sehingga sekarang saya mohon kepada Allah dan memang sudah dikabulkan pelan-pelan bahwa teman-teman Ma'iyah mendapatkan adlun wa qistun. Artinya kue ora kena ya kue mengalami syadidal iqab, tapi kan tetap adlun wa qistunnya juga akan menolong kita bersama-sama. Tuhan Maha Adil dan keadilannya itu universal dan detail sekaligus. Ya dzal adli wal qisti. Ya. Ini kita lantunkan sebisa-bisa dan nanti kita akan lihat, katakanlah akhir tahun kita akan bisa melihat akan punya kesimpulan baru mengenai sekarang kan kebenaran Ma'iyah sedang diuji oleh keadaan-keadaan global ini. Nah sekarang kita belum bisa menilainya, belum bisa sombong, belum bisa kecil hati, belum bisa minder, belum bisa putus asa karena belum sampai ke babak final. Kita baru ke babak penyisian, ini baru mengalami babak penyisian. Sehingga kita nanti akan sampai kepada waktu di mana kita akan tahu sejumlah hal, nanti baru bisa kita klaim minimum untuk diri kita sendiri yang sekarang sudah kita lakukan. Ya dzal wabal, ya syadidal iqab, ya dzal adli wa ya dzal qisti. Oke, tok sekarang saya serahkan kepada Mas Toto atau Mas Helmi untuk memulai. Salah satu yang saya usulkan untuk web caknun.com adalah tanya jawab atau diskusi, tapi terkontrol dan terukur. Karena selama ini kan satu jalur komunikasi, hanya dari kita tok, tapi tidak ada yang hanya terbuka rubrik menek blimbing saja yang dari jamaah. Nah ini saya minta